Oke teman-teman, kita semua ada di Min 4 Aceh Tamiang. Kita udah drop alat berat di sini. Nanti juga bakal ada yang menyusul untuk bersihin lumpur. Keadaannya masih seperti ini. Jadi kita bersama warga, bersama tim kita bisa juga, anak-anak Malaka, konten kreator yang bareng anak kita bakal kerja bakti juga di sini. Ya kita lah berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mengurangi beban masyarakat, supaya bisa cepat nih sekolah ini bisa berfungsi kembali. Jadi mari kita lakukan. Ya, kita baru aja sampai di Min 4 Aceh Tamiang. Ini adalah sebuah sekolah ya di daerah Kampung Durian. Salah satu yang paling kita coba revitalisasi, kita perbaiki. Tapi hari ini 200 paket, Bang. Bersih-bersih dulu. Ini harus ada ekskavator dulu depannya. Nanti kalau udah buka aksesnya, kita mau coba bersih-bersih juga ruang kelasnya. Mudah-mudahan nanti revitalisasinya bisa bekerja dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga gedung sekolahnya bisa dipakai lagi. Terus kita juga kesini sekalian bawa beberapa bantuan pangan, bantuan logistik dasar untuk warga di sini. Karena kebetulan masih sedikit sebenarnya bantuan, akses bantuan yang masuk ke sini. Dan kondisinya sebenarnya masih lumayan parah ya. Jadi buat siapapun yang nonton ini dan bisa ikutan bantu juga, boleh sih ikutan untuk mensupport warga di daerah Kampung Durian. Gak apa-apa, aman aja. Oh. Segini. Kalau mau ngeliat sebelah paling mana? Belum diapa-apain. Tapi kan basah. Saya coba ya. Pengen tahu seberapa dalam. Jadi lumpurnya dalam banget teman-teman. Tuh, sebetis. Dan kita juga sebenarnya mau bersihin kelas ini agak susah aksesnya, jadi harus dibantu sama eskavator dulu dibuka biar nanti bisa ngakses ke situ. Terus truk buat ngangkut lumpurnya keluar dari area sekolah ini juga lagi di jalan. Mudah-mudahan cepat datang biar bisa langsung diisi. Ini satu sekolahan semua tinggi banget lumpurnya sampai sebelah sana. Cuman tadi anak-anak di sini cerita udah mulai dipakai sebagian sekolahnya. Ada 1-2 kelas buat pembelajaran. Muridnya ada 716 orang, banyak banget. Dan selama ini sekolahnya shift-shiftan, ada yang di tenda. Di sini juga setelah dibuka, yang di tenda masih dipakai ya Bu ya. Nah Ibu ini salah satu gurunya di sini. Ngajar mata pelajaran apa Bu? Kami guru kelas. Oh guru wali kelas. Iya. Iya. Alhamdulillah ada 20-an tahun di sini. 20-an tahun. Iya. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Yumiati. Ibu Yumiati, belum kenal Bu. Ya mudah-mudahan lekas beres ini Bu ya, biar bisa dipakai semua lagi kelasnya. Bisa dipakai semua. Dan kalau lokal itu 2 itu udah nggak bisa tuh. Di. Oh itu ya. 2 lokal Iya. itu. Karena itu dulu kami bangun ini sendiri gitu. Oh. Bangun sekolah. Bangun sekolah dipakai mic nih Bu. Biar. Pakai. Kalau itu memang kami bangun sendiri karena lokal kurang, jadi kami bangun 2 lokal. Tapi memang kondisinya sangat memprihatinkan, ya kan? Nggak bisa lagi gitu. Ya kan? Iya. Tapi memang prioritas kita tuh sekarang kita coba angkut lumpur ini dulu, semua keluar biar bisa mulai dipakai lagi. Ya. Kalau masih setinggi ini nggak mungkin ya Bu ya? Iya, karena masih banyak lumpurnya ya kan, masih banyak lumpurnya. Barang-barang pun memang udah keluar semua, lokal udah kosong. Cuman ya ini lumpurnya belum. Sebenarnya agak mengherankan ya, kayak ini tuh termasuk di kota Bu ya, di kotanya. Di kota
nggak di kampung kali, Iya. tapi di tengah-tengah ya kan. Tengah-tengah, tapi masih separah ini kondisinya ya. Memang separah ini kami deh, karena termakan waktu udah berapa 2 bulan ya, 11, 12, 1 kan udah 2 bulan lebih kan. Iya. Nah, Sementara anak-anak tuh kan nggak bisa dibiarkan nggak sekolah terus. ya alhamdulillah nih lah udah beberapa hari 2 minggu inilah kami sudah bisa masuk aktif kan, itu pun masih dalam keadaan ada di tenda, dan minggu ini baru udah ada masuk sini. Alhamdulillah walaupun sebentar karena kondisi sekolah juga belum memungkinkan. Paling nggak mulai dulu ya Bu ya. Adek kalau itu bisa tolong jangan dibuang lah. Waduh. Oh gitu. Ya. Jangan dibuang, geser boleh. Patah nggak tuh pakai itu? Ini lumpurnya penuh. Dan harus pakai alat berat, dan bukan cuma alat berat doang. Nanti harus ada truk yang mindahin lumpurnya ke truknya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa selesai lah, supaya anak-anak bisa kembali belajar. Itu aja sih. Nanti silakan lihat footage-nya. Nah sekarang kita tuh kenapa kita di sini, kita lagi mau cek berapa dalam sih lumpurnya. Segitu tuh. Ya. Dan kalau kilas balik dikit kan awalnya kita kesini awal Desember akhir November. Sekarang udah 27 Januari. Jadi udah 50 harian guys. Aceh tetap butuh bantuan kita dan perhatian kita. Buat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau yang poskomu itu masih di kabupaten yang sama? Kalau poskoku itu di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, Jadi ya? Kuala Simpang tuh ibu kota kabupaten Iya, Aceh. masih satu kabupaten Tamiang. berarti kan? Kabupaten. Kalau yang di poskomu di Rantau Bintang tuh, kalian kan pasang solar panel ya? Itu gimana gak progresnya sejauh ini Kak? Kalau kemarin kan memang strateginya kami masukin solar panel, pasang listrik, setelah itu bisa install yang lainnya kan, karena Buat kolektif tuh ya listriknya? itu fasilitas penunjang kehidupan paling utama deh. Habis solar panel ada listrik, kita bisa pasang Starlink, bisa pasang sumur pompa air, ya? pompa air, bikin MCK segala macam. Sekarang udah ada listrik, ada Starlink, komunikasi. Kami habis bikin MCK barengan sama anak Earthbox, Indonesian Earthbox, MCK, sumur box, septic tank segala macam. Jadi udah sebetulnya sih udah lumayan gitu untuk Yang basic itu udah bisa ya? basic needs-nya udah lumayan lah gitu. Tapi masih banyak yang di hulu sungai itu desa yang masih terisolir yang belum kita mau pasang. Berarti di fase ini tuh kalian ekspansi gitu ya? Iya, karena itu udah punya base ops, jadi bisa operasinya dari situ dijalaninnya, terus kita
ke desa-desa sekitar yang di hulu dan di hilir yang masih terisolasi mau kita bikin kayak gitu juga. Iya, direplikasi aja gitu ya. Pilotnya di situ. Kalau estimasimu gak dengan kondisi kayak di Rantau Bintang itu, kalian butuh waktu berapa lama kalau misalnya as is nggak ada intervensi apa-apa buat ngecover seluruh areanya dia? Mungkin 2-3 bulan kali ya kalau cuma untuk basic needs dengan kan masalahnya adalah beberapa desa yang terisolir itu kan di seberang sungai. Itu sebenarnya prioritas kami karena PLN masuknya ke sana akan lama nih karena akses sungainya putus kan. Tapi juga jadi challenge juga buat kami karena distribusi solar panel ke seberang sungai itu ya harus lewat pakai boot segala macam, airnya naik mulu dari kemarin karena hujan, nggak boleh basah, inverternya segala macam. Jadi memang lebih challenging sih. Dan karena di seberang sungai jadi juga ada yang aksesnya belum kebuka karena bekonya belum masuk gitu. Iya, PR banget ya. Makanya kamu memang merencanakan lama kan di sini, Iya, berminggu-minggu. Dan pengennya tuh kami nggak terus hit and kan pasang tinggal gitu loh. Kayak tadi tuh selain terus ada pendampingan gini-gini. Terus ini gak, kalau misalnya bantuan masuk, semua mulai tambah banyak yang kerja gitu ya. Kalau dikira-kira tuh kehidupan orang-orang tuh bisa normal lagi tuh dalam tempo berapa lama? Nggak tahu sih ya. Kalau berkaca dari bencana-bencana yang sebelumnya lah ya. Akan jauh lebih lama. Pertama tadi karena lumpuh gitu ya. Terus kemarin ada statement beberapa warga gitu. Habis kejadian itu ikannya di sungai itu hilang gitu. Jadi dulunya ada ikan, habis banjir ini karena lumpuh bisa segala macam ikannya tuh hilang. Jadi tadinya mereka bisa bertahan hidup. Nggak punya makanan pun, nggak bisa beli makan pun gitu. Sebagian ada yang bisa hidup pakai ngambil sungai, ikan di sungai gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Itu kan baru satu aspek ya. Pasti banyak banget aspek lainnya kayak misalnya setuju nggak setuju gitu. 90% warga tuh bergantung hidupnya sama sawit. Sang sawitnya pada busuk. Iya, hancur ya. Mereka lagi mau nanam lagi butuh waktu 5 tahun sampai sawitnya bisa menghasilkan lagi. Jadi 5 tahun ini mereka mau ngapain gitu kan? Penghasilannya dari mana? Itu kan juga itu masalah struktural yang nggak bisa kita selesain pakai solusi-solusi sporadis dan performatif begini nih. Benar. Dan tapi gimana ya Gak? Maksudnya sementara jangka panjangnya PR-nya banyak, jangka pendek hariannya juga jalan terus. Yang kayak tetap butuh beras, tetap butuh minyak. Jadi gimana? Makanya harus yang kita bisa kita tackle tuh memang sebetulnya cuma basic needs dan tadi manjangin napas tuh kayak kemarin tuh kami akhirnya udah nggak ada teman-teman bikin dapur umum. Tapi terus dapur umumnya diputuskan udah nggak jalan, yang dibagiin tuh jadinya kompor, alat masak per kakak gitu. Tapi ya terus kan ada harus dipikirin lagi nanti bahan makanannya belinya gimana. Tapi memang terus ya nggak bisa kita tackle semua juga gitu karena harapannya sih bisa kerja bareng gitu ya, yang struktural itu jalan, jadi sambil dia progres, yang kebutuhan jangka pendeknya di-tackle orang sama warga lah gitu ya. Dan toh yang kita yang di level kami ini yang di level relawan gitu kita semua ya udah mau nggak mau belajar ego sektoralnya juga udah dikikis nih. Jadi kayak kan di Rantau Bintang tuh ya ada yang ngurusin hunian, kalau kami listrik, nanti kalau ada yang mau klaster pendidikan bikin kayak Cakra kemarin ya. Itu aja masuk kesehatan apa segala macam gitu-gitu aja. Itu udah bagus gitu loh gitu. Bisa jalan bareng. Tapi ya tetap butuh itu solusi struktural dari yang lebih kapasitas. Nah, kadang memang problemnya gini Gak, ketika bencananya udah lewat cukup lama, orang udah mulai lupa, udah nggak dianggap masalahnya tuh masih ada gitu, dianggap ya kayak udah rampung gitu. Makanya hal-hal kayak gini tuh tetap perlu dilakukan secara berkala sebenarnya, biar orang masih inget gitu ya. Sama edukasi, itu sebenarnya ada juga kayak benda-benda yang bisa kita lakukan yang sekaligus mengedukasi, kayak misalnya beresin das gitu, beresin daerah sungai kan. Dan itu nggak mungkin kita tuh. Kalau dasnya nggak diberesin, akan kejadian lagi nih kayak gini gitu. Dan beresin das tuh juga sekalian bukan ngajarin sih ya, tapi sama-sama ngajak orang ngelihat, termasuk warga yang paling penting. Gitu. Caranya gimana nih? Bahwa das itu harus dibenerin, harus dipikirin gitu, dijaga. Kalau nggak ya akan selalu kejadian begini. Keulang lagi ya. Gimana namanya air? Dia butuh jalur ya. Ya wes, ini Baga waktunya nggak banyak, dia harus lanjut ke Rantau Bintang. 14 meeting ya. Kita juga mau balik ke Medan. Thank you Kak. Wild sea, we are all strangers to this land.